Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya sekarang ada di kediamannya Mbak Cindy, ya, salah satu pemuda yang melestarikan kebudayaan seni ketakasan domba Garut gitu. Nah, jadi langsung aja pertanyaannya Pak. Atau ini aja, Bapak namanya siapa? Oh, Pak Iwan. Pak Iwan. Mbak Cindy siapa? Cindy Nabila. Ya, jadi saya ini dari Institut Seni Indonesia yang ada di Solo. Fakultas saya seni rupa desain. Jadi saya mau penelitian soal soal peternakan, juga soal kesenian ini gitu Pak ya. Nah, ini buat Mbak Cindy. Kenapa suka banget sama domba Garut? Kan kamu seorang wanita gitu ya, anak muda, kok suka gitu, kenapa? Tentu sih itu mah jadi balik lagi ke keluarga gitu. Jadi keturunan, sama memang dari kecil suka ikut, jadi berikut serta terjun ke lapangan, jadi suka dari kecilnya gitu. Terbiasa gitu. Iya. Ini awal terciptanya Padepokan Brinka namanya Pak ya? Brinka itu ini kapan atau bagaimana ceritanya gitu? Atau dari kakek terus turun sampai bapak gitu atau gimana? Enggak, itu bikin sendiri ya. Sendiri. Dari Cindy aja gitu. Dari Cindy gitu. Jadi kemauannya Mbak Cindy. Iya. Awal tahunnya tahun 2017. 2017. Itu sudah ada banyak domba apa masih bibit gitu apa udah besar? Campuran sih. Jadi sebelumnya kita tuh nggak padepokan keluarga gini, jadi gabungan gitu sama keluarga yang lain lah istilahnya gitu, sama orang lain. Jadi setelah mereka tidak ikut serta lagi gitu ke dalam seni ketangkasan domba Garut, nah kita di sini kan masih suka, masih ingin melestarikan. Jadi kita bikin padepokan sendiri gitu. Jadi tetap iya. Jadi tidak punah dengan sendirinya. Berarti awal modal ternaknya tuh dari keluarga berarti? Iya. Kalau
cara mencari konsumen gitu Pak. Kalau domba Garut ini kayak apa? Bedakah sama domba-domba yang lain kan? Kalau yang saya tahu di pasar gitu Iya. kan ya. Kalau ternak biasanya kan jual belinya di pasar. Kalau domba Garut ini kayak apa? Dari rumah ke rumah gitu. Dari hasil, kalau orang Garut hasil silaturahmi itu kayak Cindy suka main ke orang, ke padepokan yang lain, ngobrol, Jadi tahu, saling gitu. tahu gitu. Dari acara juga ya. Jadi Iya. Iya. dombanya Di lapangan mainnya gitu. bagus. Iya, jadi gitu. pengen lihat. Iya, suka ada orang datang ke rumah gitu, orang lain. Nyanyi gitu. Yang ada di sini khusus domba adu, domba adu apa domba biasa? Domba adu semua. Domba adu semua. Iya, dari bibit sampai jantannya juga adu semua. Gak ada yang sayur gitu. Ya. Pemindangan atau tempat terjadinya acara kesenian ini itu yang paling terkenal di Garut di mana Pak? Lapangan Raja Bango, Rancabango. Raja Bango. di Itu, Tarogong Kalet. itu pemindangan internasional kelas. Terusnya Udah internasional itu. Oke. Apa aja kendala yang dihadapi selama beternak domba Garut? Berarti di kandang gitu. Ya, di kandang mau di Lapangan acara gitu. juga. Kalau di lapangan itu kendalanya cara menandingkan si domba itu, kendalanya pasti banyak gitu kan, belum tahu yang orang lain gimana, yang saya gimana gitu. Jadi untuk mencocokkan domba itu tidak segampang itu gitu. Memilah-milihnya juga. Iya Iya. gitu. Benar gitu ya. Kalau Kalau yang di kandang kendalanya apa? di kandang itu kalau udah keluar, Udah sold out. kalau di Gimana ya? kandang itu istilahnya cara itunya kemana teh, Perawatan. perawatannya gitu, Bisa kendalanya ke perawatan. ya perawatan atau misal si dombanya ini batuk Oh, atau jadi Iya. sakit lah gitu. Ya. Kesehatan ya. Kesehatannya itu yang paling penting itu lah. Jadi itu paling susah dari kesehatan itu lah. ya. Lebih-lebih dari manusia gitu. Kalau hewan sakit mah kita harus super ekstra. Mengkawat benar. Iya. Iya gitu. Ya. Tips menghasilkan domba yang berkualitas seperti yang dilakukan apa aja? Berkualitas Ya, di pemindangan apa di kandang gitu. di kandang sama di Pemindahan. pemindangan. Di kandang mah bibit paling. Bibitnya harus bibit unggul lah. Jadi bukan bibit sayur di pasar gitu. Jadi udah darahnya aduh ya. Iya. Darahnya harus kental itu. Jadi namanya bapaknya siapa gitu. Jadi jelas Iya. apa? Bibit bobot. Iya. Nah gitu. STNK BPKB-nya harus jelas. Kalau di itu pemindangan Pemindangan cara ini apa ya? Kayak misal bapak mau, misal saya kan orang awam nggak tahu, Iya. yang tahu kan misalnya yang udah terjun biasa terjun gitu. Kalau lihat domba yang bagus tuh kayak apa? Oh, ciri-ciri domba Domba bagus bagus. itu. Tanduknya apa? Kakinya yang letter O, L, M apa gimana? Gitu. Kan ada ciri-cirinya itu. Iya. Iya. Udah tanya. Sampai Udah bisa tuh. ciri domba berkualitas yang paling tidak tergantung pada tanduk. Jadi tanduk mah poin bonus lah menurut sini mah ya. Sebab tidak semua domba yang tanduknya mewah Bagus. bertandingnya Bagus. tidak semua. Tetapi domba yang tanduknya sedikit pun jika bertandingnya bagus ya bisa juara gitu. Berarti tipsnya ya harus lihat di pemindangan dulu, Iya, nanti bisa nilai bisa gitu jadi. ya. Tapi bisa juga lihat dari ulesnya gitu. Ules muka. Muka domba gitu. Dari muka domba
Jadi dari ada badan aura domba gitu. Ada Kalau sinar. domba bagus itu bisa dilihat oleh mata gitu. Belum ditanding juga kalau domba bagus, udah aja enak gitu dipandangnya juga. Ya itu seninya ya. Seninya Iya. itu gitu. Pasti domba ini bagus gitu hasilnya. Meyakinkan gitu, menjanjikan. Ya. Bagaimana iklim persaingan, mau penjualan juga bisa atau yang di pas aduan juga bisa gitu, persaingannya ada nggak, kayak misal wah ini gimana omongan orang atau apa gitu, misalnya apa gitu. Oh, kalau omongan orang menjelek-jelekan gitu, Ya kadang kan kita down juga kalau dia ngomong Ya. kayak gitu kan. pasti ada juga gitu orang gitu. Tidak semua orang satu Daerah sepemahaman misalkan lah gitu. sama kita gitu. Betul. Pasti ya. Pasti Ya, ada pasti ada. perselisihan itu. Pro dan kontranya pasti ada lah. Kalau dalam ternak ada nggak yang persaingan gitu, misal di kecamatan ini Wanaraja ya kan banyak tuh yang punya padepokan gitu kan, ada nggak persaingan gitu? Kalau itu nggak ada, kalau Nggak ada. persaingan, kalau itu tergantung minat si itu peternak, minat Pembeli peternak gitu. gitu. Iya. Minat pembeli, minat peternak. Kalau domanya yang berkualitas ya hasilnya juga gitu. Orang yang datang gitu. Ya. Penyakit apa aja yang biasa dialami oleh domba? Kuris paling. Kuris itu cacar gitu. Itu Iya, kayak cacar kayak itu, cacar. cacar itu. Terus Kalau paling itu- batuk, sakit mata. Nggak bisa kencing juga bisa, kejang. Itu penyebabnya kenapa Pak? Dari makanan bisa. Kelebihan makanan. Makanan bisa, kelebihan makanan kayak ampas tahu, kalau kelebihan bisa terjadi Kejang. kejang ya. Berarti harus di ini ya, di Harus teratur lah misalnya. Kejang itu pun bisa menyebabkan si domba tersebut mati gitu lah. oh gitu. Iya. Kasihan. Saya juga Memang. kasihan, apalagi yang punya. Apa aja yang menjadi nilai kesenian dari domba Garut? Mau fisik dombanya, juga kesenian dari seni dalam bermain, Bertanding gitu. bertanding. Yang fisik dulu, yang fisik. Ya fisik domba itu harus bagus. Hmm. Dari kesehatan, Kesehatan. ya kaki-kakinya gitu lah. Yang harus yang itu yang kekar lah istilahnya. Ganteng gitu. Ganteng lah, kalau yang dipandang itu enak. Sama yang punya itu pasti gantengan domba. Iya, betul. Dijamin itu nggak ada yang orang lain domba sama yang punya gantengan yang punya nggak ada gitu. Iya. Pasti gantengan dombanya gitu. Mahalan domba juga. Iya. Ya. Menurut warga setempat dan menurut Mbak Cindy atau Bapak, seberapa dihargainya kesenian domba Garut ini di wilayah tempat Bapak di sini atau di kabupaten Di atau daerah mana aja? sangat dihargai. Dihargai ya. Iya, sangat dihargai. Ya, sampai Bapak Presiden Ah. juga kan kita masih mengakui gitu. Buktinya Sampai beli Iya. dia juga kan. Malah kita juga dipanggil ke istana. iya itu. Sempat gitu. Bagus. Nah, kalau jadwal kegiatan domba itu misalnya, contohnya makan jam berapa, mandiin jam berapa, nyukur, ada kegiatan ini enggak? Mau proses ngadu gitu, mau proses ketangkasan gitu, Atau kesarian. atau keseharian domba gitu. Biasanya kita mah hari Jumat itu bersih domba, harus bersih aja. Setiap Ya. minggunya Iya, hari seminggu sekali gitu. Kalau untuk mencukur domba itu tergantung pertumbuhan Si bulu domba itu gitu. Kan ada yang cepat, ada yang telat gitu. kalau makannya berapa ini? 3 kali lah rata-rata. 3 kali sehari. 3 kali. Malahan kalau lebih bagus itu di dalam itu tempat makannya itu nggak boleh kosong gitu. Yang lebih bagus itu nggak boleh kosong makanan si domba. Domba tinggal tidur makan, insya Allah lah. Badannya juga bakalan bagus Iya. gitu.
Kalau mandinya berapa minggu mungkin? Itu tergantung ke mau bertanding apa enggaknya. Oh, jadi gitu. jadi kalau kita kan kalau keseharian kadang 2 fisik hari gitu ya, kita kalau mau bertanding kita super pro dari seminggu, mau bertanding kita tuh hari Selasa lah udah mandi udah terus berenang jadi sih berenang. Besoknya kita cukur gitu, pokoknya super ekstra bersih lah gitu Ya, pakai dijamu juga gitu, si penguat daya tahan tubuh Iya. domba sendiri gitu. Kalau jadwal kegiatan ternak domba, rangkap kegiatannya ngapain aja? Terus kontes ketangkasannya berapa minggu sekali, Pak? Tergantung lapangan lah kalau jadwal itu Tergantung sama itu ya. Lapangnya panitia lapangan itu yang punya kawasan lah istilahnya, karena harus bikin proposal dulu, harus ada izin dulu gitu, tidak segampang harus buka, enggak, kita bikin dulu proses dulu gitu, harus ada dari Kapolsek, dari desa, dari camat itu harus bikin proposal. Kalau di sini Tribida namanya, jika pimpinan daerah harus izin dulu gitu lah. Jadi 1 bulan sebelum mau kontes nih, itu harus laporan dulu gitu. Berarti memang Sebulan itu resmi memang. gitu ya? Resmi gitu, Sangat resmi, Nah, harus iya. laporan dulu ke DPD gitu lah. sampai ke ininya lah pangkat tertingginya Organisasinya tuh gitu. ya? Iya. HP DKI. Ya, PDKI. DKI. Sistematis pemasaran dombanya seperti apa, misalnya sistemnya apa ya? Manual mau online gitu. Itu bisa kan Iya. sekarang Iya. juga kayak Iya, gitu. Kalau tadi kan nggak di pasar ya kalau domba. Iya enggak, kalau ada madu enggak di pasar. Tapi Ada juga yang dibawa ke pasar gitu, tapi udah kualitasnya udah gimana gitu. kayak udah kalah terus. Iya, Ya, gitu. Pasti hasilnya ke sana gitu. Tapi Jadi sisa orang lain lah gitu. Iya, sisa. iya kalau gitu. Kendala yang dihadapi dalam pemasaran, misalnya nih nggak ada yang lihat-lihat lagi, Enggak ada yang beli gitu. misalnya kendalanya kayak gitu Iya. atau kendalanya ada yang lain, nggak ada ya? Ada juga. Ada sih. Apa? Tapi tergantung ternaknya. Iya. Kalau ternaknya enak, walaupun nggak ada yang beli, enjoy aja gitu, enak kan. Nggak dibawa Buat kita. sendiri aja gitu kan, kita sangat mencintai si domba itu gitu. Kepuasan. Kepuasan tersendiri, cuma didiamin aja sambil nongkrong gitu, enak gitu. Jadi gak muluk-muluk harus ada orang yang beli. Ya, Iya. tujuannya nggak harus ini ya, ekonomi juga ya. Iya, ekonomi. Tapi kan hobi awalnya Iya, dulu. hiburan. Awalnya hobi dulu gitu, Senang. akhirnya ekonomi gitu. Iya. Ujung-ujungnya ekonomi juga. Ini apa ada pengaruh dari pandemi COVID-19 ini pada omset pendapatan? Menurun gitu. Ya bisa menurun atau Kalau pasaran domba waktu COVID juga nggak menurun gitu ya. sama aja? Sama aja, mau COVID mau tidak sama aja gitu harga domba itu. Cuman ini ya apa? Paling yang kendalanya di kontes aja, Kontesnya ya. di pemidangan lah gitu. Jarang Buka gitu. Kadang kita harus tutup sekian bulan kan. Kita mematuhi pemerintah lah istilahnya. Kita kan hidup di pemerintahan juga gitu ya. Iya, nggak asal-asal. Nggak asal-asalan gitu. Kita harus nurut lah sama bapak kita. Berapa omset yang dihasilkan dari hasil wirausaha domba Garut? Tergantung. Tergantung lah itu, kalau di Sunda namanya memilikan ya. Memilikan. Jadi kalau ada orang yang senang, kita jatuhin harga berapapun pasti dia beli. Iya. Kalau nggak senang, kalau dikasih juga nggak akan diambil gitu. Kalau nggak- Jadi beda banget sama apa ternak domba yang lain kayak kambing atau domba. Iya, Beda banget beda itu. banget. gitu. Harus Kayak udah bagus dombanya tuh unik, terus cara ininya juga beda gitu. Iya. cara pemeliharaannya juga udah beda. Keseharian paling
Sini juga sama domba aja, tidur di kandang domba. Saya pernah lihat. Keseharian itu. Iya. Ya kalau disayang mah insya Allah dia pasti bikin kita bangga lah, si domba itu. Iya. Berapa lama masa pengembangan biakan domba Garut? Dari hamil gitu. Dari petet lah, Dari- dari Misal habis. dari kandungan tuh berapa bulan? Oh, Terus lepas susu berapa bulan? Gitu. Kalau dari kandungan rata-rata 5 bulan. 5 bulan. Itu hamil domba itu 5 bulan, terus sampai lepas susu itu 3 bulan rata-rata. Kalau di adunya, Diadunya kalau dari lahir sampai mau diadu itu paling umurnya umurnya udah 1,5 tahun kita bisa coba. tapi harus Harus dilihat dulu kondisi tanduknya juga. pengembangan itu. Kalau perkembangannya tanduk bagus, jangan dulu diadu gitu, harus nyampe 2 tahun dulu gitu. Di domba kan ada mulak gitu. Iya, gitu. Ada iya jatuh gigi, tahap gitu. Dari ada- Iya. petet terus jajalon, jalan mulak langsung 2, mulak mulak 4, 4, mulak mulak 6 6. sampai ya itu bisa kalau bertanding. kalau sudah lewat mulak 6 gitu sudah siap. Siap. sama Siap tempur. gigi ininya Iya, copot Iya. iya, copot gitu, ganti gigi lah istilahnya. Karena giginya ganti-ganti dua-dua gitu. Sepakat. Itu pasti ngukur sama umurnya juga. Kalau gigi itu domba itu kalau diukur umurnya itu dari gigi aja gitu. Iya. Kalau jatuh 2 pasti umurnya cuma setahun gitu. Kalau 4 1,5 tahun, kalau 6 udah 2 tahun. Oh, gitu ya. Kalau udah 8 berarti 2 tahun 3 tahun ke sana mah udah aja. Iya, Udah kakek-kakek. Gitu. Kriteria seperti apa yang mempengaruhi harga domba Garut? Yang membuat domba ini mahal atau domba ini murah itu apa? Itu pasti dilihat dari ya Pertandingan gitu. yang 5 itu ya teh dari adek-adeknya gitu. Adek-adek tuh Adek-adek itu dari tanduk sampai pemyong kalau di sini namanya. Kalau itu yang Rambut bulunya dada dapat, gitu, Oh. dada. rambut yang di dada. Ya, sampai panjang. Iya, Iya. kayak singa itu. Nah itu mempengaruhi harga domba juga. Kalau nggak Sampai ada bawah ininya, gitu ya. harganya jelek. Kalaupun tanduknya mewah gitu. ya itu indah dilihat itu. Iya, Iya. indah. Gitu. Kalau Ujung-ujungnya itu. iya, Iya. indah dipandang, indah di kandang. Kalau indah dipandang itu udah biasa. Itu beda. Itu beda. Kebanyakan indah Beda bertandang jalur. ya. Iya. Indah bertandang, indah di kandang. Ya, itu ciri khasnya. Masih adakah pro kontra yang terjadi dari kesenian adu ketangkasan domba Garut dengan pihak-pihak tertentu kayak dulu kan ada tuh sama pemuka agama. Iya kalau dulu Kalau ada. sekarang gimana perkembangannya? Mungkin apa mereka lebih mengerti ini kesenian? Sekarang udah lebih mengerti ya. Kita kan menjelaskan gitu. Apa yang sebenarnya Sebenarnya terjadi gitu kan, kita bukan untuk menyiksa domba gitu. Iya ada. Ada aturannya lah. Iya, gitu ya. sekarang ada aturan gitu, Ada, nggak kayak kita dilindungi gitu. So, kan ada himpunannya Iya. SKDG itu kan, seni Sindikat Ketangkasan Domba Garut itu. sama PDKI itu. Kita mengembangkan budaya juga. Iya. Alhamdulillah gitu. Lebih mengerti sama apa ketua agama juga gitu. Berarti udah berkembang dari zamannya udah beda gitu. Beda. Iya beda, gitu. sangat. Sudah pantaskah ini jika domba Garut menjadi ikon kebudayaan dari wilayah Jawa Barat atau khususnya kota Garut? Pantas atau enggak gitu? Sangat pantas. Nah iya. Sangat pantas. Ya itu juga kan domba asli Indonesia itu Iya. kan salah satunya. Terus ya ada apa ya? Ada kelebihannya juga dari yang lain gitu. Bagus. Penilaiannya luas. Apa aja komoditas bernilai ekonomis yang dihasilkan dari usaha domba Garut selain dagingnya itu tadi ada dia kayak mainnya bagus. Mainnya Iya. bagus, enaknya dipandangnya itu. Bikin harga mahal itu yang enaknya dipandang dulu. Kalau orang itu harus dilihat dulu kan. Fisik lah. Fisiknya dulu lah. Fisik. Oh enak gitu kan. Kayak orang mau pacaran. Iya. Oh itu cantik kan gitu. Oh bener. Domba juga sama gitu. Iya. Fisik dulu. Harus ganteng dulu lah. Gagah. Gagal. Udah.
kalau persaingan apa aja yang terjadi antara peternak domba Garut dengan yang lain, jika persaingan tersebut sehat atau tidak, jika terjadi antar peternak misal, ya itu tadi sudah ya kayaknya. Ya. Kok ada lagi ya? Bagaimana Neng sama Bapak itu bisa tahu ada pertandingan gitu, adu ketangkasan? Jadwal gitu. Ya kayak ini di sini ada acara, di sana ada acara. Itu kalau sekarang kan Ada melalui HPA, gadget gitu. jadi disebarluaskan dulu melalui medsos gitu. sekarang mah. Kalau lebih buat gampang lah gitu. ya, kalau buat acara latihan atau door press itu mah persetujuan tapi tidak terlalu ketat. Kalau di semi sama kontes kita memang ada jadwal sih ya. Ya, udah ada aturan dari sananya juga. Sebelum COVID itu udah ada jadwal, Ya. tapi karena pandemi ini kita belum ada lagi jadwal. Iya gitu. Belum ini. Kalau Piala Presiden tuh sebelum ada COVID itu berapa tahun kah, apa berapa bulan sekali? Oh itu 1 tahun Tahun sekali. Itu pindah-pindah apa di Garut aja? Ya pindah-pindah. Kita sampai punya Bandung juga sampai Pangandaran tentunya. Ya. Pangandaran juga. Tergantung tempatnya, lokasi tempat. Jadi si lokasi tempatnya memadai gitu buat pertandingan Piala Presiden itu putarannya di mana gitu. Kalau hasil finalnya di mana udah di tempatnya udah ditentukan. Iya. Harapan untuk perkembangan seni pentas ketangkasan domba Garut apa Pak? Harapannya gitu. Maunya apa ke depannya, biar apa gitu? Biar enak. Biar dikabulkan. Misal lebih kekeluargaan Ya atau silaturahmi itu. Iya. pemerintah mendukung ya peternak ini kecil gitu ya, atau gimana itu gitu ya? Ya gitu. Kalau itu dukungan itu pasti kita pengen lah gitu, pemerintah itu mendukung kayak peternak kecil kayak kita gitu. Tapi belum ada nih dari pemerintah atau Alhamdulillah. ada Pak? Enggak. Kita berdikari sendiri aja ya. Alhamdulillah kita sambil ya perekonomian lah istilahnya gitu. Inisiatif sendiri kita cari makan dari ternak domba juga gitu kan. Ya itu udah melestarikan nggak di ini pemerintah kan ya? Gimana? Tapi nggak tahu kalau yang di sana gitu, yang di atas itu kan kita punya tingkatan lah gitu. Ya itu tadi Punya himpunan juga kan gitu. HPDKI, DPD, DPC itu ya. Ya gitu. Nggak tahu lah kalau ke sana. Kalau kita ya berdikari aja gitu. Kamilon gitu. Atau ada sampaian buat yang nonton gitu Pak? Misal ada unek-unek gitu, misal orang mikirnya domba ini jelek terus, ada yang mau disampaikan atau mau gimana gitu, nggak apa-apa, biar jelas. Ada yang mau disampaikan? Harapannya sih semoga seni ketangkasan domba Garut lebih maju, lebih berkembang dan lebih diminati Kaum muda. banyak orang, kaum muda khususnya ya. Generasi penerus itu. Yang milenial gitu, terus semoga banyak dukungan dan tidak banyak kesalahpahaman antar orang lah gitu ya. Kalau orang awam kan pandangannya Judi. berbeda, kekerasan, judi dan sebagainya lah gitu. Semoga tidak ada lagi pemikiran seperti itu. Kan sekarang kita di seni ketangkasan domba Garut ini mempunyai aturan sama ada perlindungannya gitu dari atasan gitu ya kan, ada komunitas, terus ada himpunannya gitu kan ya. Tadi kan saya nonton tuh biar tahu juga gitu. Sebenarnya kan kata diadu itu kalau di domba Garut itu beda sama adu ayam. Iya. Adu ayam, adu babi kayak gitu. Di domba Garut ini ada jurinya, ada wasit, terus
yang dijadi patokan hadiah tuh bukan uang ya, jadi Iya, kayak bukan. benda gitu Benda ya. gitu. Jadi alat elektronik lah kalau sekarang, sampai ada yang motor, sapi gitu kalau sekarang. Jadi bukan dilihat dari hadiahnya itu gitu, Tapi kesenangan kita gitu, hiburan. senangnya gitu. Kalau domba jelek bagusnya itu dilihat dari hadiahnya itu enggak gitu. Kalau hadiah apapun aja gitu, tapi senang gitu sama hati gitu, enak gitu. Enak. Hadiah tuh bonus gitu lah Bonus lah. istilahnya. Kita bisa beli gitu. Kalau hadiah kan misalkan pangsi lah, misalkan gitu. Kita bisa beli, tapi kalau hasil keringat domba Iya, lebih juara. bangga gitu rasanya. Iya. Dari awal udah dirawat terus Iya. main ke Lapangan gitu kan. bagus, alah enaknya gitu. Itu kepuasan. Puasan bangga kita. Ya, sekian lah dari interview kali ini ya. Semoga domba Garut yang disampaikan sama Mbak Cindy ini juga tercapai ke depannya gitu. Ya, sekian dari saya Chandra. Saya Cindy Nabila. Saya Iwan. Ya, selesai. Wassalam.